Kita jumpa dengan Dr. Arpian, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara. Beliau salah satu perancang peraturan organisasi otorita IKN. Nah, kita mau tanya sesuai dengan disiplin ilmu dan orang terlibat di dalamnya. Ada apa ini? Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dan diganti Menteri PUPR. Silakan, Pak. Ya, kalau saya sebagai seorang akademisi melihat sebenarnya kalau saya sebagai akademisi ya, sebagai orang yang pernah terlibat dalam penyusunan organisasi IKN, ya itu memang dari sisi psikologis memang ada, kita bisa kaitkan dengan persoalan apakah menjelang 17 Agustus nanti yang rencana itu ya akan diadakan upacara di IKN ya tahun 2024 ini, apakah persoalan persiapan dan seterusnya. Tapi mungkin ada hal lain yang saya juga tidak tahu gitu ya, tidak bisa menjelaskan karena mungkin masalah politik, masalah persiapan dan seterusnya, apa mungkin juga masalah pembiayaan. Tapi yang jelas itu bukan ranah saya gitu ya. Tapi sebagai seorang akademisi saya melihat kita bisa melakukan hal itu karena memang IKN itu kalau kita lihat dari dekat memang cukup indah ya, letaknya di Kalimantan, kemudian sebagai pemerataan pembangunan Indonesia dan ibu kota, dari hal tempat yang macet Jakarta pindah ke daerah Kalimantan yang memang kita rasa di sana cocok gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain memang ada dampak yang juga negatif ya. Tapi ini mungkin saya sebagai pribadi gitu yang melihat, terutama misalnya ketika upaya untuk memindahkan ASN ke sana gitu, dan memang diupayakan di tahun ini pun pindah gitu ya, dipindah ke sana. Kelihatannya kalau kita ajak pendapat mungkin juga menolak gitu, tapi itu perlu dilakukan survei ya, apakah mereka menerima atau tidak, karena melihat dari sisi sarana prasarana ya, kemudian dari sisi letaknya ibu kota gitu, dan juga persoalan keluarga sebagai yang paling substansi. Pisah dengan keluarga itu bukan hal yang mudah dari sisi psikologis. Sekolah anak, masalah biaya itu bukan hal yang mudah. Sehingga kalau kita lihat dari hal ini mungkin ada penolakan ya, tapi itu perlu dilakukan cek pendapat ya, atau dilakukan survei. Ini mungkin kalau kita bicara begini tanpa survei juga tidak realistis gitu, perlu kita survei secara akademis gitu. Nah, hal yang juga, tapi kalau lihat dari sisi lain memang Jakarta ini sudah cukup padat, jadi layak sebenarnya kalau kita pindah ya dari Jakarta ke ibu kota baru ya dengan berbagai konsekuensi ya tadi itu. Nah, walaupun memang secara sarana prasarana ini membutuhkan waktu cukup panjang, cukup lama ya, mungkin 50 tahun kemudian baru bisa menyamai Jakarta ya. Ini pun apabila dukungan dari pemerintahan baru ya, Prabowo, karena terkait dengan soal kebijakan, aturan dan masalah pembiayaan dana, karena memang IKN ini masih membutuhkan dana besar ya untuk kedepannya, sehingga perkembangan tidaknya memang kedepan ini tergantung keputusan Prabowo ya untuk melanjutkan apa tidak, mungkin itu ya, sebagai saya sebagai seorang akademisi melihat. Presentasi pembangunannya sudah berjalan. Jadi saya sebenarnya belum pernah ke IKN ya, walaupun saya itu sudah mengetik ya IKN itu mungkin sudah ribuan kali gitu. Mengetik rencana pokoknya mengetik nama itu. IKN itu sudah berkali-kali itu, tapi informasi yang saya dapat dari data teman-teman itu sekitar 70% itu, 70-80%. Tinggal 30%. Ya, pengembangannya ya sudah cukup signifikan. Tapi memang untuk kelengkapan itu juga butuh pembiayaan ya. Nah, mungkin untuk realnya itu kita perlu tanya ke orang IKN langsung gitu ya, atau kita masuk ke sana. Disebutkan untuk berjalan terus atau tidaknya, sukses atau tidaknya IKN ini sangat tergantung kepada kepemimpinan atau yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo.
Artinya di sini akan berhasil atau tidak IKN itu sangat tergantung kepada presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Itu alasannya apa bisa berpikir seperti itu? Tadi baru saja disampaikan. Ya karena kalau kita lihat dari sisi lain sebenarnya dari sisi kebijakan dan penganggaran ya, Jadi dari terutama segi kebijakan. kebijakan penganggaran. Di antaranya kebijakan berupa apa yang bisa? Kalau misalnya presiden baru mengatakan tidak boleh pindah dengan aturan baru, selesai. Maka nasibnya Ya kalau sama. itu tidak dilanjutkan, maka nasibnya seperti Hambalang, Hambalang betul, seperti hambalang, seperti PTS. proyek-proyek lain yang gagal gitu ya, sama ya. Nah artinya ini tergantung pemerintahan baru gitu. Cuman Prabowo pernah menyatakan bahwa ada keinginan, bukan keinginan, sudah memperkirakan kebutuhan yang akan dialokasi, anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun IKN. Itu sebanyak 15 triliun per tahun. Nah, kalau 15 triliun kan sementara anggarannya kan ratusan triliun. Kalaupun dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto, tampaknya agak susah juga bisa terwujud dengan anggaran yang kecil seperti itu. Ini kita perlu tunggu nih ya. Kita perlu tunggu sebenarnya setelah pelantikan Oktober ya. Bagaimana ke depannya? Karena memang dua hal yang dibutuhkan adalah kebijakan dan pembiayaan untuk IKN. Kita ingin menarik investor dari asing misalnya juga tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi dari negara-negara lain misalnya tidak mudah untuk meyakinkan mereka bahwa IKN itu menjadi masa depan bangsa kita atau menjadi sesuatu yang wow gitu ya. Itu tidak mudah. Maka butuh dukungan kebijakan. Kemudian maka dipastikan kalau pemimpin berikutnya yang akan nanti Oktober mendukung bisa akan berjalan. Tapi kalau tidak, ya nasib sama seperti Hambalang gitu ya. Gitu. Otomatis lah pemerintahan baru kan melanjutkan. Kan. Kalau tidak melanjutkan maka menjadi monumen yang sia-sia. Nah, kembali tadi ketua dan wakil ketua mundur itu alasannya Nah itulah yang sebenarnya secara psikologi nih. kalau kita hubungkan dengan apakah kita bisa hubungkan dengan menjelang upacara di sana gitu ya, upacara 17 Agustus 2024 ini kan rencana upacara di sana gitu tentang kesiapan atau juga mungkin masalah lain ya, apakah tekanan dan sebagainya kita pun tidak tahu gitu, apakah mungkin ada hal lain yang memang terjadi di internal IKN ya, itu yang sebenarnya saya juga tidak mendalami. Tetapi kan bisa diprediksi juga kali itu. Ada unsur-unsur politik juga. Karena begini, ini kan kewajiban negara juga, ya, tapi kok mundur dada-dadaan. Biasanya dada-dadaannya juga kadang-kadang ada unsur psikologi juga. Kalau dari periode kan sebenarnya mereka tuh sampai 2027. Nah, apalagi 2027 berarti. Target aja nih. Sudah ditetapkan sementara mau digunakan untuk upacara 17 Agustus tahun nanti ke depan. Dua bulan lagi. Juga mau target, maka harus diganti. Dikasihlah yang namanya Menteri PUPR itu. PUPR ya pasti. Nah itu sih kalau aspek psikologi saya juga tekanan, tapi kita nggak terlalu tahu pasti ya, ini dari masalah menekan ya. Tapi memang kalau kita kaitan dengan upacara itu ya saya di kesiapan gitu. Sementara kan sekarang sudah mobilisasi para ASN ke sana ya. Karena setelah ditandatangani Jakarta itu menjadi bukan ibu kota lagi ya, bukan ibu kota khusus lagi, bukan ibu kota negara lagi, pindah ke Kalimantan, itu sudah mulai mobilisasi ya. Nah, apakah ketika mobilisasi ke sana itu dari sisi sana persana mungkin belum tersedia atau belum siap, itu mungkin problem juga. Tapi untuk lebih detail itu mungkin kita bisa tanya langsung ke orang IKN tuh ya, soal persoalan kenapa mundurnya itu. Pak Arpian, secara psikologi sesuai bidang ilmu Anda, apa sih tujuan pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto untuk mewujudkan IKN ini? Selain alasan macet, sudah tak efisien ibu kota yang sekarang ini, apa alasannya? Ya kalau dari sisi psikologis ya sebenarnya ini kan sebuah sejarah ya, sejarah bagi pemimpin ya, ketika dia berhasil membuat suatu monumen, itu katakan suatu monumen ya, ketika misalnya itu menjadi ibu kota negara dan berkembang, maka akan dikenang sepanjang hayat ya, bahkan
menjadi sejarah bagi kehidupannya, akan diingat itu disebut-sebut oleh semua orang di bangsa ini, bahkan seluruh dunia gitu. Tapi Dikenang. bisa jadi naga-naganya ada juga selentingan. Selain juga itu merupakan obsesi dari Jokowi, orang mengatakan ini Jokowi ini seolah-olah ingin melukis bulan. Itu gimana? Memang tidak mudah sih ya membangun sesuatu dari mulai nol ya. Katakanlah misalnya ini kan pembangunan dari nol ya, dari hutan kemudian dibersihkan dan dibangun ya. Bukan seperti misalnya peningkatan daerah atau tempat yang sudah berkembang kemudian ditingkatkan gitu. Kayak misalnya Balikpapan misalnya. Balikpapan kalau ditingkatkan menjadi ibu kota mungkin lebih mudah gitu karena dari sapras itu sudah tersedia, tinggal ditambah Pak, gitu. ya. Ada kan soal lain secara psikologis. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan punya cita-cita akan mewujudkan Indonesia emas. Maka perlu mengambil keputusan-keputusan yang tidak terganggu gitu, yang suaranya bulat absolut gitu. Dengan adanya ibu kota dipindah ke sana, maka kerikil-kerikil, gangguan-gangguan bisa tersingkirin. Orang mau demo misalnya ada suatu kebijakan jauh dari pusat ibu kotanya. Mulai aspek politisnya dipindahkan ibu kota ke daerah Penajam. Ya kalau lihat dari aspek politiknya dari sisi akademis itu memang sepertinya menguntungkan bagi pemerintah gitu ya. Misalnya kalau ada merancang sebuah kebijakan atau ada suatu hal yang membuat protes kepada negara, kelihatan lebih aman gitu ya. Karena jauh ya untuk ke sana itu kalau Anda kan buru mau demo ke sana butuh berapa biaya itu. Jadi kelihatannya lebih tenang gitu, lebih nyaman gitu. Artinya bagi pemerintah terutama pengambil kebijakan gitu tidak diganggu gitu. Jadi itu suatu keuntungan bagi pemerintah atau bangsa gitu. Dalam konteks untuk kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa. Tapi kalau Bukan untuk kong kali kong kan. Kalau untuk kepentingan negara mungkin itu ya bisa mengurangi kritisisme dari mahasiswa atau dari masyarakat gitu ya. Ketika mau beraksi jauh kan. Tapi kita berharap akan tumbuh komunitas-komunitas kritis di Kalimantan gitu. Artinya kayak Mula Warman misalnya, komunitas Balikpapan kritis gitu. Kampus-kampus di sana lebih kritis gitu ya untuk melakukan kontrol kepada pemerintah gitu. Itu berharap seperti itu. Jadi kalau orang Jawa mau dia mau ke sana itu butuh banyak biaya. Nah, itu satu keuntungan bagi negara. Artinya dia lebih tenang gitu dalam membuat kebijakan ke depannya. Gitu. Cukup. Terima kasih atas kehadiran Pak Dokter Arfian. Kita lanjutkan dengan maghriban dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.